Selamat siang adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Cici undang untuk bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Semuanya boleh lipat tangannya dan tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kesempatan, kesehatan, berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, menaikkan puji-pujian kami dan akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cici Meme sekali lagi, selamat siang adik-adik. Kurang kenceng, kayaknya pada lemes-lemes nih. Selamat siang adik-adik. Ya, selamat siang. Kita mau sambung pujian kita dengan hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di
ini bulan apa sih adik-adik? Bulan Desember. Desember itu biasanya kita ada merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau lahir ke dalam dunia untuk nanti menebus dosa kita. Itu suatu kabar sukacita bagi dunia. Kita angkat pujian. Kesukaan bagi dunia. Penebus telah datang. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi. Joy to the world, joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature. Joy to the world, joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Kalau kita sudah mendapatkan kabar sukacita, kalau Tuhan Yesus itu mau datang, berarti kita juga harus menyebarluaskan, memberitahu orang kalau kita itu ada penebus yang datang ke dalam dunia. Ya, kita mau ke pujian. Hai, siarkan di gunung, di bukit, dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala, di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit, terpancar dari langit, cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Kita akan memberikan persembahan. Boleh memberikan persembahan lewat rekening yang tertera, atau boleh juga kirim ke OVO. Boleh juga kalian masukin amplop terlebih dahulu, nanti boleh disimpan dulu dalam satu kotak atau satu lemari. Nanti baru kalau kita datang udah ke gereja sama-sama, kita baru bawa persembahannya ya. Kita mau angkat pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu
akan dimulai jam 6 sore. Persekutuan anak akan dimulai jam 6 sore. Apabila ada kendala atau nanti diundur menjadi jam setengah 7 malam, akan diberitahu oleh Cici Koko. Ya, jadi kalian boleh siap-siap dari jam 6 kurang saja. Udah boleh siap-siap mau ibadah. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Boleh lipat tangannya dan tutup matanya, mari kita bersatu dalam. Ya Tuhan, sungguh tak terukur kasih Tuhan yang telah mau datang ke dalam dunia menebus kami, orang-orang berdosa. Kiranya Tuhan yang mau mengampuni kami, agar kami bisa menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, agar kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Cici undang semuanya untuk melipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah menaikkan puji-pujian di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas puji-pujian kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami semua agar boleh duduk diam, mendengarkan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sebelum mulai, Cici mau tanya, ini kan bulan Desember. Biasanya kalau bulan Desember itu kita rayain apa sih? Ada apa sih di gereja? Iya, kita merayakan Hari Natal. Hari Natal itu hari apa? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus lahir ke dunia? Nanti kita akan bahas di akhir. Sekarang kita mau dengarkan dulu ceritanya ya. Sudah setiap tahun, setiap bulan Desember, setiap hari Natal kita dengerin mulu cerita tentang Natal. Ya, cerita tentang Tuhan Yesus lahir di kandang domba, menebus dosa kita. Tapi kira-kira adik-adik itu sudah betul-betul tahu belum sih apa sih arti Natal sesungguhnya? Kenapa sih
kita harus diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus harus lahir ke dunia? Nah, hari ini kita mau dengarkan cerita tentang kabar kelahiran Yesus. Nah, jadi ceritanya ada satu orang perempuan. Ya, dia perempuan Israel. Dia tinggal di satu kota yang kecil namanya kota Nazaret. Sampai sini udah tahu belum kira-kira siapa perempuan itu? Iya, dia adalah dia adalah Maria. Maria itu seorang perempuan Israel yang tinggal di kota kecil namanya kota apa tadi? Nazaret, ya. Maria ini orangnya sangat baik hati, ya. Dikatakan juga kalau dia ini hidupnya itu takut akan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Maria ini dia bertunangan dengan satu orang laki-laki. Bertunangan itu apa? Bertunangan itu artinya sebelum laki-laki dan perempuan menikah, ya mereka janji dulu. Mereka berjanji dulu sebelum akhirnya nanti menikah. Nah, berjanji itu namanya bertunangan. Jadi Maria dan tunangannya namanya Yusuf. Siapa? Yusuf. Maria dan Yusuf bertunangan. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak Yusuf ini kerjanya apa sih? Iya, Yusuf bekerjanya sebagai tukang kayu. Nah, pada suatu hari Tuhan Allah mengutus satu malaikat namanya malaikat Gabriel. Siapa? Gabriel, ya. Tuhan Allah mengutus malaikat Gabriel untuk ngapain? Untuk pergi ke satu kota di Galilea. Tadi namanya kota apa? Nazaret. Ngapain ke Nazaret? Untuk ketemu sama tadi perempuan tadi namanya siapa? Maria. Nah, ngapain Tuhan suruh malaikat Gabriel pergi ke Maria? Untuk apa? Untuk mengabarkan kabar sukacita. Apa sih kabar sukacitanya? Nah, waktu malaikat Gabriel sudah sampai ke rumahnya Maria, lalu malaikat Gabriel mengucapkan salam. Malaikat Gabriel berkata, "Hai, salam engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan Allah menyertai engkau." Nah, lalu Maria gimana waktu malaikat Gabriel bilang begitu? Maria terkejut. Gimana terkejut? Ya, Maria terkejut. Maria takut, ya, tersungkur ke lantai, ya. Kenapa? Karena Cici percaya malaikat itu sangat bercahaya, sangat terang. Sampai-sampai waktu Maria melihatnya tuh silau sekali, ya, bercahaya sekali sehingga dia ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena Maria belum pernah ya sebelumnya ketemu malaikat, ya, dia belum pernah bertemu malaikat. Jadi waktu malaikat Gabriel datang dia sangat ketakutan, ya, dia tersungkur. Nah, tapi malaikat Gabriel bilang apa? Malaikat Gabriel bilang, "Jangan takut, sebab aku kesini datang untuk membawakan kabar sukacita." Ya, sebab kamu, Maria, kamu telah dikaruniai Allah. Sesungguhnya kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan kamu harus namai dia
Yesus. Waduh, Maria makin kaget lagi. Maria makin bingung lagi. Waduh, bagaimana bisa aku hamil? Bagaimana bisa aku mengandung dan punya seorang anak laki-laki? Aku belum menikah, aku belum punya suami, aku baru tunangan, ya, aku belum menikah. Bagaimana bisa aku punya anak? Ya, lalu malaikat Gabriel bilang, Roh Kudus akan turun atas kamu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan melindungi kamu. Anak kamu itu akan menjadi besar, dia akan menjadi raja atas Israel dan kerajaannya kekal sampai selama-lamanya. Nah, ya, lalu berarti kalau misalnya tadi malaikat bilang Roh Kudus akan turun di atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi sebetulnya Maria itu bisa hamil karena Marianya sendiri atau karena apa? Bukan ya, bukan karena kuasa Maria, tapi karena ada kuasa Roh Kudus ya yang turun di atas Maria. Itu semua adalah pekerjaannya Roh Kudus ya. Malaikat Gabriel kasih tahu ke Maria kalau sebenarnya minggu lalu kita dengerin cerita ya, saudaranya Maria, siapa namanya? Ada yang masih ingat? Elisabet dan suaminya Zakaria yang mereka sudah tua sekali. Ya, bahkan Elisabet pun sudah mandul ya, tidak bisa lagi punya anak. Tetapi Roh Kudus memberikan mukjizat kepada mereka. Elisabet sekarang juga sedang mengandung anak laki. Ya, itu semua adalah pekerjaan karyanya siapa? Roh Kudus ya. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, apa yang tidak mungkin bagi manusia pasti bisa dikerjakan oleh Allah. Kayaknya nggak mungkin nih aku begini, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi kita harus percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, waktu Maria mendengarkan ya perkataan malaikat Gabriel, Maria pun akhirnya apa? Percaya. Maria percaya ya. Maria bisa nggak nolak? Maria bisa nggak mau ya? Nggak mau, aku nggak mau ya melahirkan anak, aku belum punya suami, nanti gimana kata orang-orang, nanti aku diomongin, nanti aku diusir, nanti tunangan aku si Yusuf tinggalin aku, gimana? Aku nggak mau ah. Bisa nggak Maria begitu? Bisa ya, Maria bisa menolak karunia Tuhan karena dia masih muda, belum menikah ya. Bisa aja Maria nggak mau taat. Tapi apakah Maria begitu? Tidak, Maria tidak seperti itu. Maria memilih untuk percaya dan taat ya. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Bahkan Maria juga bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku ya menurut perkataanmu itu. Ya, Maria malah merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dan Maria terima panggilan dia untuk mengandung dan melahirkan juru selamat ya, untuk melahirkan bayi Yesus. Kabar dari malaikat Gabriel ini tuh buat Maria jadi
yang tadinya terkejut melihat malaikat sekarang menjadi sukacita. Ya, Maria sangat bersukacita. Cepat-cepat dia pergi ke rumah saudaranya si Elizabeth untuk datang berkunjung ya. Waktu Maria sampai di rumahnya Elizabeth, Elizabeth langsung menyambut Maria dengan semangat dan penuh sukacita. Maria dan Elizabeth sangat bersukacita ya. Bersukacita sekali waktu mereka mendengarkan kabar sukacita dari malaikat. Siapa yang melakukan ini semua? Siapa yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu ya? Elizabeth bisa mengandung, Maria bisa mengandung. Siapa yang melakukan? Tentu saja pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus ya. Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup Maria dan Elizabeth. Sehingga yang mereka pikir tidak mungkin ya, bagaimana mungkin aku ini sudah tua, udah gak bisa lagi punya anak. Maria, bagaimana mungkin aku ini belum bersuami, bagaimana mungkin bisa melahirkan anak. Ya, tapi bagi Tuhan sekali lagi tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, lalu Maria tinggal bersama-sama dengan Elizabeth selama 3 bulan. Ya, setelah 3 bulan, Maria akhirnya pulang kembali ke kotanya, ke Nazaret. Nah, janji Allah ya, waktu di Perjanjian Lama, janji Allah itu kepada manusia sudah diberitahu oleh Allah ya, lewat para nabi ya. Waktu Perjanjian Lama, janji Allah ini kepada manusia, janji Allah ini apa? Bahwa Allah akan mengaruniakan kepada kita, kepada dunia, juru selamat ya. Akhirnya sudah digenapi, sudah ditepati, sudah terjadi. Melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia, lahir dari kandungan siapa tadi? Maria. Wah, tentu saja kabar ini juga adalah kabar sukacita untuk Cici. Untuk Cici saja? Enggak ya, untuk adik-adik semua, untuk papa mama, untuk semua orang percaya. Ya, ini adalah kabar sukacita bagi anak-anak Tuhan, bahwa untuk kita, bahwa bagi kita telah lahir satu juru selamat yang datang untuk memberikan kepada kita keselamatan. Bisa nggak kita selamat tanpa Tuhan Yesus? Bisa nggak kita selamat karena kita berbuat baik? Bisa nggak kita selamat karena kita selalu rajin ke gereja, selalu nurut orang tua? Bisa nggak? Tidak bisa ya. Kita bisa selamat hanya oleh anugerah dari Tuhan Yesus ya. Tidak bisa lewat apapun selain daripada Tuhan Yesus yang turun ke dalam dunia menyelamatkan kita orang-orang berdosa yang tadinya kita jauh daripada Tuhan, yang tadinya kita penuh dengan dosa, yang tadinya kita tidak bisa selamat. Ya, sekarang karena Tuhan sudah tebus kita semua, kita bisa selamat. Kita bisa kembali bersama-sama dengan Bapa di sorga ya. Ini adalah kabar sukacita ya, bahwa dunia sudah
diselamatkan. Orang-orang percaya sudah diselamatkan. Adik-adik percaya nggak sama Tuhan Yesus? Percaya. Kalau adik-adik percaya berarti adik-adik sudah percaya, adik-adik sudah diselamatkan oleh darah Yesus yang turun ke dalam dunia. Sekali lagi, coba Cici tanya tadi, bisa nggak kita selamat karena kita? Bisa nggak kita selamat karena kita berbuat baik? Tidak bisa. Kita bisa selamat karena apa tadi? Karena anugerah keselamatan yang daripada Tuhan Yesus ya. Tentu saja kita juga mau kabarin ya, mau sebarin kabar sukacita ini ke teman-teman kita ya, bahwa hey, kita sudah diselamatkan loh oleh Tuhan Yesus ya. Kita mau share ke teman-teman kita mau ajak teman-teman kita ibadah. Sebentar lagi hari apa? Hari Natal ya. Boleh kita ajak teman-teman untuk ibadah sama-sama ya. Nah, sekarang ayat hafalannya dari Yohanes 20 ayat 31b. Yohanes 20 ayat 31b. Sekali lagi, Yohanes 20 ayat 31b. Wah, ini gampang nih, ayat hafalannya pendek nih. Harus hafal ya semuanya. Yuk, kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesuslah Mesias, Anak Allah. Sudah segitu aja. Gampang kan? Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yohanes 20 ayat 31b. Yesuslah Mesias, Anak Allah. Oke, sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan rela mengaruniakan Tuhan Yesus, satu-satunya jalan keselamatan bagi kami orang-orang percaya. Sehingga kami boleh bersama-sama tinggal dengan Allah. Kami bersyukur ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.